edisi malam ini yang pengikutnya tidak tidur nih. Nggak bisa dia tuh, aduh. Maaf ya Bang Edis. Oh ya, Bom Pak Bom itu ada Pak Bom, ada namanya Pak Bom. Nah itu dia. Oke. Salve Pak Bom Bom. Salve, salam, Romo. Hormat. Bom, kau ikut tadi kan Bom? Luar biasa semuanya, salve. Salve Bapak. Sekarang saya kasih besar Bom, kasih besar Pak Bom biar dia tertawa sedikit. Kasih besar Pak Bom dulu. Teman-teman, sebentar kita kasih besar Pak Bom biar Pak Bom tertawa sedikit di apa toh. Pak Bom, mana Pak Bom? Engkau tertawa, kenapa Pak Bom ini tertawa lagi? Pak Bom tidak dengar suaranya. Pak Bombon, selamat malam Pak Bombon. Edis, bagaimana kau lawan orang yang belajar apostolik, Edis? Orang yang belajar, kau lawan RK saja kau takut? Aduh, darah Yesus berkuasa. Edis, logical fallacy. Kau tidak jawab Romo Kolose 2 ayat 9. Kau bikin lagi Kolose 2 ayat Yesus sendiri lagi. Aduh, kasihan. Hancur. Malam hari ini kau hancur. Bidat itu. Tapi saya tidak punya hak anatema ya. Bapak saja anatema. Tuhan. Waduh, parah. Dia bunuh diri masuk tadi. Bom dia masuk dia bunuh diri tadi. Menangis di pojok. Teman-teman yang di Pak Bom bisa dengar suara Pak Bom kah? Ibu Margareta bisa dengar, teman-teman semua bisa? Oke ya. Bapak, nanti saya ada live, jadi Pak Romo nanti saya masuk lagi ya pakai akun satu. Oke. Akun Nanti satu. kita mau lagi. Oke, terima kasih sudah tunjuk. Pak Bom Nanti yang satu langsung ya. request Saya masuk aja ya lagi. Pak. Langsung Oke, request ya, Pak Pak, Bom, biar mantap. tahu. Salve. Sampai Terus Bapak berkali, Bom. ya. Mantap. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve, saudara-saudariku umat Katolik. Setelah Edis TV menghilang, Pendeta Bom Bom, seorang apologet Protestan, naik ke room Romo Cafe dan secara terbuka mengecam sikap Edis TV. Dengan nada tegas namun penuh satir, Pak Bom Bom menertawakan tindakan Edis yang memilih melarikan diri dari ruang diskusi setelah gagal mempertahankan argumennya dan tidak bisa menjawab pertanyaan Romo Cafe. Bagi Pak Bom Bom, pelarian Edis bukan sekadar kekalahan retoris, melainkan bukti nyata dari rapuhnya fondasi teologis yang dibangun di atas kesesatan berpikir. Beliau menegaskan bahwa apa yang ditampilkan Edis adalah sinkretisme bidat kuno, mulai dari Arianisme hingga subordinasionisme, yang berkelindan dengan ajaran sesat modern seperti Saksi Yehovah dan Oneness. Kehadiran Pak Bom Bom memberikan perspektif yang menarik tentang pentingnya menghargai otoritas pengajaran. Beliau mengutip nubuat dalam Hagai 2 ayat 11, "Tanyakanlah pengajaran kepada para imam," sebagai pengingat keras bagi seluruh umat Kristen. Pendeta Bom Bom menekankan bahwa Romo Cafe, sebagai seorang imam Katolik yang telah menempuh pendidikan formal keimamatan selama puluhan tahun, memiliki kapasitas dan kedalaman ilmu yang jauh melampaui apologet dadakan. Pengakuan jujur dari seorang pendeta Protestan ini menjadi teguran bagi mereka yang seringkali meremehkan tradisi intelektual gereja hanya demi ego pribadi atau popularitas di media sosial. Lebih jauh lagi, Pak Bom Bom mengajak para pengikutnya dan seluruh umat Kristen untuk kembali menoleh pada akar kekristenan apostolik.
Beliau secara eksplisit menyarankan agar orang-orang Kristen tidak tabu untuk mempelajari katekismus Gereja Katolik atau KGK. Menurutnya, memahami KGK adalah kunci untuk memahami dogma-dogma dasar kekristenan yang murni, sehingga umat tidak mudah terombang-ambing oleh pengajaran mandiri yang justru menjerumuskan pada heresi seperti yang dialami oleh Hedis TV. Rekonsiliasi pemikiran antara pendeta Protestan dan imam Katolik dalam video ini memperlihatkan bahwa dalam menjaga kemurnian iman, kebenaran tidak mengenal batas organisasi. Sebagai penutup, video ini mendokumentasikan sebuah momen langka di mana seorang apologet Protestan berdiri tegak membela integritas seorang imam Katolik dari serangan pemikiran sesat. Pak Bom Bom menyayangkan bagaimana sosok seperti Edis yang tidak memahami hypostatic union justru mencoba menggurui seorang teolog formal. Penting untuk melihat kembali bahwa diskusi teologi sejati menuntut kerendahan hati untuk belajar, bukan sekadar kelincahan dalam memutarbalikkan ayat. Melalui tanggapan Pak Bom Bom, kita diingatkan bahwa saat bidat menyerang, gereja-gereja yang setia pada tradisi para rasul harus bersatu menyuarakan kebenaran yang satu dan sama. Jangan lupa like dan subscribe channel Katolik Harus Tahu. Share ke sebanyak-banyaknya teman, sahabat, keluarga, dan grup-grup di gereja kalian, agar semuanya dikuatkan imannya di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Stay Katolik. Alpe Romo, mantap. Woi, Ursa, ini yang Protestani, ini Protestani sunai kita. Saya Pak Bomon lucu, Pak Bomon. Mantap Romo, mantap, terbaik. Untuk ketawa sudah diwakili oleh Bapak Pendeta Iya. Bom Bom. Biarkanlah saya mengomentari dengan penuh kasih Jadi saudara tadi bidat kita satu itu. Menayu. Iya, Ayo, iya. saya usul saja malam ini kau ikut Rosario, kita doakan. Saya tadi di tengah perdebatan saya mendoakan Edis TV agar bisa bertahan dengan lebih lama. Pak Bom Bom sudah naik lagi Romo, Pak Bom Bom. Romo, saya sedikit berpesan Romo buat teman-teman Protestan yang nonton Romo. Kawan-kawan yang Protestan atau yang Katolik sudah jangan dukung dia lagi, jangan sampai besar dia jadi merusak kekristenan yang sudah diajarkan bapak-bapak gereja. Sudah tinggalkan saja para guru-guru palsu itu. Terima kasih Romo. Ini Pak Bomon naik lagi, kamu buat suruh Pak Bomon naik lagi. Ini Pak Bomon pasti mau sibuk lagi, kamu suruh naik lagi. Nah, saya udah bikin live ini, saya ada atur deh bagaimana supaya bisa bikin live, bisa punya ini. Terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Kayak itu masih kecil tuh, Pak Pendeta dulu. Kau kan nanti lama-lama. Dia Pak Pendeta mau menjebak Romo, akhirnya yang kejebak. bukan menjebak. Dia tadi sudah logical fallacy. Dia tidak menjawab Romo punya pertanyaan di Kolose 2:9. Dia buta. Dia tidak bisa menjawab situ. Romo, Pak Bom Bom. Iya. Terus dia tidak bisa menjawab. Dia bilang Yesus sendiri. Aduh, hancur Mina. Yesus orang sendiri yang baru belajar Alkitab 3 bulan mau ngelawan sama orang yang belajar Alkitab puluhan tahun. yang belajar apostolik. Firman Tuhan katakan dalam Hagai 2:11, tanyakanlah pengajaran itu kepada para imam. Dia siapa? Kisah Rasul 19 ayat 9, Rasul Paulus mengajar kepada bapak-bapak gereja. Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 14. Yesus katakan juga dalam Lukas 4 ayat 60, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Aduh, Edis, wih, kok pergi tuh? Aduh, kok bikin malu. Sebentar Paman Nur. Romo, saya salut sama Romo ya, salve. Malam hari ini dia punya kuburan, dia gali di kubur sendiri. Darah Yesus berkuasa. Itu baru 20 menit saja. Belum, kalau setengah jam lagi dia hancur dia. Ya. Itu tadi Romo mantap Romo.
Itu padahal Romo belum jalan, itu dalam pengajaran di KGK loh. Dari Kolose 2 ayat 9 larinya ke Kolose 1 ayat 9. Nanti kita mainkan di Mazmur 89 ayat 26 sampai 28. Langsung turun ke kitab Daniel 9 ayat 24-25. Yang mana anak yang tunggal yang diurapi itu yang maha tinggi, maha kuasa. Siapa dia yang diurapi? Edi saja nggak ngerti tadi. Aduh. Inilah mereka pengajaran yang aneh-aneh. Saya bilang, kalau diskusi itu cari diskusi yang baik. Kita bukan benci kau. Pengajaranmu yang kami tidak suka, itu yang sudah dikutuk oleh anatema oleh bapak-bapak gereja. Orang Katolik tidak pernah marah sama kita. Sudah konsili kedua, kita itu sayang. Kita ini adalah adik-adik yang hilang, jadi kita harus hormat. Cara bagaimana kita diskusi. Orang Katolik tidak pernah marah kita. Yang pernah mereka tegur untuk kebaikan, bukan apa. Nah kita ini coba buktinya hancur mana? Ada muncul Oneness, Saksi Jehovah, Mormon, Marcion, apalagi kayak lu. Kita bukan benci, Romo. Saya nggak pernah benci dia. Pengajarannya itu yang kita tegur. Tapi apa, Romo? Saya tegur baik-baik. Saya dibilang apa? Ateis. Seperti tadi jawaban kan? Dia bilang Yesus ateis kan? Itu penghujatan loh. Dia mengatakan begitu tuh penghujatan loh. Masa bilang Yesus Tapi ateis? dia tidak mengerti ateis itu sendiri, dia tidak mengerti. Iya, dia tidak mengerti. Makanya saya bilang, tapi tadi untuk Romo, jawab dia yang bilang Yesus ateis, saya bilang Yesus itu teos. Bagaimana dia sendiri teos, dia menentang keteosannya. Kan jadi lucu. Ya itu sudah parah, Romo. Itu sudah parah. Dan itu dalam teologi itu sudah melawan apostolik gereja. Itu udah salah. Dan saya mohon ya teman-teman, jangan kalian ada kebencian ya. Pengajarannya yang kita lawan. Karena Rasul Paulus katakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 28-29, Paulus katakan, Paulus kan bilang, bernubuat, kalau saya sudah tidak ada, akan terjadi. Buktinya kan abad kedua itu, modalisme, oneness itu, unitarian, arianisme, itu, doketisme, apolorianisme, darah Yesus berkuasa. Kalian ini lebih kubur kas tenggelam sudah, kalian ini, seperti Yesus bilang, dalam Matius 18 ayat 6, kalian ini tapi penyesat itu akan ada, toh? Tapi celakalah. Tapi Bapak belum baca toh, bahkan bilang penyesat, tapi bilang ikat batu kilangan dan di lehernya dibuang ke laut. Matius, baca ayat itu. Matius 18 ayat 6 sampai 7. Nanti kita lanjut Lukas 17 ya. Lukas 17 itu yang ada, yang kita nanti kalau kita mengambil. Coba aja Lukas 17 ayat 1 sampai 3 tuh, coba. Itu saya. Baca saya tuliskan untuk Bapak. Baca saudaraku. Lukas 17 ayat 1. Oke. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Jadi teman-teman jangan salah paham ya. Paulus katakan, anjing, hati-hati kepada anjing-anjing penyesat. Anjing itu dalam Alkitab, minta maaf ya Romo, saya bukan mengguru ya. Santai aja. Anjing itu adalah orang yang tidak mengerti masalah rohani. Itulah yang Tuhan Yesus mengajarkan, jangan memberikan barang kudus kepada anjing, kepada buang mutiara ke mulut babi, Matius 7 ayat 6. Itulah budaya orang Yahudi dalam Yesaya 56 ayat yang ke-11 hingga ke-12, ayat ke-9 sampai ke-12. Yang mana anjing-anjing pelahap itu. Ya, mereka tidak tahu, mereka masuk kanan keluar kiri, baca firman Tuhan, habis selesai pulang gereja tidak baca lagi. Ya itu ya. Jadi teman-teman, jangan seperti anjing dan babi. Ya, kalau sudah bertobat. Jangan menambah, jangan mengurangi. Ya, 2 Petrus 2 ayat 22, anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Kalau sudah bertobatlah. Jangan tafsir Alkitab sembarang ya. Ingat ya, jangan menambah.
Sekalipun malaikat dari surga yang memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Jangan. Ya. Jadi gitu ya, kalau mau sampaikan firman Tuhan silakan. Tapi ingat, penginjilan dan pengajaran berbeda. Oke? Kalau belum tahu mengajar, jangan tafsir Alkitab sembarang. Jangan menambah. Dengar baik-baik. Dengar orang Kristen. Tuhan Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia, itu dijelaskan dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Tuhan Yesus berdoa dalam Lukas 6 ayat 12, Matius 26 ayat 35 dan selanjutnya. Itu dijelaskan dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Yesus berdoa dalam keadaan sebagai manusia. Itu yang tadi tanya Romo tanya tadi Kolose 2 ayat 9. Tadi kalau saya dan Romo tadi saya ada situ, saya tanya sama Edis, kapan keilahiannya Yesus keluar dari Yesus? Mencret dia. Tadi Romo tanya Sabah, tanya aja. Yesus sendiri kan tidak bilang Yesus sendiri. Kayak lagunya di Kardila, sendiri lagi. Aduh hancur. Sendiri lagi. Itu hancur dengan Yohanes 5 ayat 30. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa, Firman dan Roh, itulah tiga pribadi secara hipostasis. Tiga pribadi bisa dibedakan tapi tidak terpisahkan. Kau bilang sendiri lagi berarti terpisah kah? Oh, darah Yesus berkuasa. Tuhan, ajaran dari mana itu? Kolok-kolok. Kolok-kolok. Ajaran di mana itu trik tiga Tuhan? Hei, oten, sadarlah ya. Kalian bilang saya penjilat, saya ini paling takut. Lebih baik saya belajar di buku-buku saya nih. Sebentar. Aduh. Nih. Ini. Lengkap dan baret. Kalian baru hafal satu ayat Alkitab. Kisah Rasul 4 ayat 27, Matius 12 ayat 15 sampai 18. Yesus adalah seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 tadi. Apa lagi? Yohanes 20 ayat 17, kembali kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Lukas 2 ayat 22, Yesus dibawa kepada Tuhan. Matius 11 ayat 25, Yesus punya Bapa, punya Tuhan. Lukas 10 ayat 21. Baru hafal ayat 1 Alkitab saja melawan Romo. Aduh, saya ini kan selalu ikut Romo. Jadi saya kadang-kadang nonton di bawah, saya ketawa-ketawa Romo, jujur. Saya tanya teman-teman di bawah, saya ada komentar-komentar itu. Saya ketawa-ketawa, saya bilang gas. Yang bidat-bidat, apalagi Wanes kemarin Pendeta Daniel. Saya ketawa-ketawa Tom. Saya ketawa-ketawa, itulah. Oke lah Romo ya, saya lagi live. Nanti kapan-kapan saya naik. Salve, terima kasih banyak. Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini sudah terjawab. Dan dia memang tidak mau naik, tapi sudah. Romo sudah menjawab. Itu jalan Tuhan semua. Makasih ya Romo. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, saya pegang handphone begini jadi Romo nih. Pegang handphone begini saya ada live jadi. Oleh semuanya. Tuhan berkati. Shalom. Salve. Shalom. Salve. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang